Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-khulasa min babit tawassul bin nabiyyi was solihin. Yaitu pada malam hari ini kita akan membahas tentang kesimpulan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya tawasul itu ada dua. Yang pertama bil a'mali sholihah, tawasul dengan amal soleh, dan itu ulama sepakat diperbolehkan. Dan yang nomor dua adalah tawasul dengan bizzawatil fadilah, ay bil anbiya'i wal mursalin was solihin, dengan para nabi, rasul maupun orang-orang soleh, termasuk para aulia, yaitu para wali. Itu juga diperbolehkan oleh jumhur ulama, meskipun segelintir orang itu melarangnya. Kemarin sudah saya paparkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengatakan bahwasanya tawasul dengan orang-orang soleh itu dilegalkan oleh syariat Islam. Dan hadis-hadis yang dianggap lemah oleh sebagian kelompok, ternyata ketika kita teliti hadisnya sahih, dan itu pun dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka yang mu'tabar. Jadi apalagi coba? Kita jangan ikut-ikutan. Ketika sebagian orang mereka menvonis kalau orang yang bertawasul, para mutawassilun, para mutawassilin itu adalah terjerumus kepada kubang kemusyrikan, maka dengan dalil-dalil yang saya kemukakan kemarin, itu mereka terbantahkan secara otomatis. Kan begitu. Makanya pernah saya katakan, kan, setempel bid'ah, setempel sesat, setempel kafir, dan setempel musyrik itu penting untuk membedakan antara hak dan batil. Tapi kita kalau salah dalam menggunakannya, maka ketika itu justru kita akan terjerumus kepada kubang yang sama. Ketika kita mengatakan sesat kepada satu kelompok atau individu, maka kesesatan atau kalimat sesat tersebut akan mencari tuannya, dan ketika orang yang dituduh tersebut tidak sesat, maka kesesatan tersebut akan kembali kepada diri kita. Dan itu berlaku tidak hanya dalam masalah menyesatkan orang lain, juga berlaku dalam masalah membid'ahkan orang lain, memusyrikkan orang lain, atau bahkan mengkafirkan orang lain. Demikian ya. Nah, pada malam hari ini kita akan sebagai pemantap, sebagai takkid, sebagai taukid, memantapkan dalil tentang tawasul, bahwasanya tawasul tersebut juga disetujui oleh para ulama-ulama besar pada masa itu. Jadi kalau orang mengatakan tawasul itu bukan amalan orang soleh, berarti dia itu kuper, kurang pergaulan gitu ya. Karena dia hanya merujuk kepada sebagian kitab, sebagian ulama, dan meninggalkan yang lain. Coba ini kita lihat. Wa nadhkuru huna asma'a ashhari man yaqulu bitawassul aw mimman naqala adillatahu min kibari la'immati wa hufadhis sunnah. Jadi seperti itu. Jadi ini di bawah ini adalah nama-nama para ulama besar yang mana mereka itu menyetujui tawasul. Ya kan? Baik dari pembesar para ulama dan para hafidh. Hafidh itu kalau dalam dunia keislaman itu bukan orang yang hafal Quran. Misalnya Muhammad Rafli Al-Hafidh. Kalau di sini apa?
Kalau pada umumnya istilah tersebut al-hafidh itu digunakan untuk orang yang hafal ribuan hadis, gitu ya. Seorang hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu. Ya, beda seperti itu ya. Kalau di sini al-hafidh adalah orang yang hafal Quran. Muhafidh itu istilah yang agak aneh. Ya kan? Pernah tak kritik dan ternyata juga dikritik oleh Syekh Jum'an. Yang pertama adalah faminhum al-imamul hafidhu Abu Abdillah al-Hakim fi kitabihil Mustadrak ala sahihain faqad dzakara haditha tawassuli Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau itu juga melegalkan tawasul. Buktinya apa? Buktinya dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Mustadrak adalah kitab apa? Kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih yang tidak dituliskan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Kalau Imam Al-Hakim itu menuliskan hadis tawasul Adam dengan Nabi, maka secara tidak langsung beliau telah melegalkan tawasul, gitu ya. Jadi sekelas Imam Hakim pun memperbolehkan, gitu loh. Nah kok sekarang ujuk-ujuk ada datang seorang yang tidak diketahui latar belakangnya, kurang jelas, gitu ya. Kok mengharamkan tawasul? Siapa dia? Kan begitu. Wa minhum al-imamul hafidhu Abu Bakrin al-Baihaqi fi kitabihi Dalailun Nubuwah faqad dzakara haditha Adama wa ghairahu wa qad iltazama alla yukhrijal mawdu'at. Yang kedua adalah Imam Al-Baihaqi. Ini adalah seorang hafidh yang tidak asing di telinga kita, betul nggak? Rawahul Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, ya kan? Dalam kitab tersebut Imam Al-Baihaqi itu bertekad untuk tidak mengeluarkan hadis-hadis maudhu. Ya kan? Jadi kalau orang mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, berarti dia itu seakan-akan apa? Menutup mata dari satu fakta. Orang yang menutup fakta, orang yang menutup mata dari satu fakta, berarti dia secara nggak langsung tidak mau mengakui kebenaran, kan begitu? Karena dia itu terjerumus kepada fanatisme kekelompokan, ya kan? At-ta'assub al-a'ma, fanatisme buta. Maka yang dilarang itu fanatisme buta, ya kan? Ibarat kita ikut seseorang, kita di belakang dia. Ketika orang di depan kita itu menginjak kotoran ayam, kita ikut. Itu namanya fanatisme buta. Kalau at-ta'assub al-wa'i, fanatisme tapi melek, itu ketika kita ikut seorang, ketika dia kesandung, di depan ada batu, kita angkat kaki kita. Ketika dia itu nginjak kotoran, kita juga angkat kaki kita. Itu namanya ta'assub yang cerdas. Paham dari sini? Jadi jangan ta'assub al-a'ma, fanatisme buta yang seolah-olah apa? Dia itu diposisikan sebagai seorang nabi dan rasul yang nggak mungkin salah. Ini luar biasa salahnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang imam yang dijuluki sebagai ensiklopedi Islam, karena beliau itu adalah orang-orang yang apa? Seorang ulama yang dapat menguasai berbagai macam fan dalam ilmu keislaman, ya kan? Nahwu oke, ulumul Quran oke, mustalahul hadis oke, fikih oke, usul fikih oke, pokoknya serba oke. Siapa? Al-Imamul Hafidhu Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihi Al-Khosais Al-Kubra faqad dzakara haditha tawassuli Adam. Imam As-Suyuti. Sekelas As-Suyuti melegalkan yang disebut dengan tawasul bil anbiya'i war rusul wassolihin. Tawasul dengan orang-orang soleh. Sekelas beliau itu.
Bisa ditulis secara singkat saja gitu ya. Wa minhum al-Imamul Hafidhu Abul Faras Ibnul Jauzi fi kitabih Al-Wafa. Ibnu Jauzi ini sering kita dengar, meskipun tidak setenar ulama-ulama di atas tadi ya. Itu juga menyebutkan hadis tawasulnya Adam. Wa minhum al-Imamul Hafidhul Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa fi ta'rif bi huquqil Mustafa. Dalam kitab tersebut beliau juga menyebutkan dalil-dalil tentang tawasul. Ya kan? Seperti itu. Ulama besar. Wa minhul al-Imam Syekh Nuruddin Al-Qari Al-Ma'ruf bil Mula Ali Al-Qari fi syarhihi ala Syifa fil Mawatin As-Sabiqah. Jadi beliau Al-Imam Syekh Nuruddin Al-Qari Al-Ma'ruf bi Mula Ali Qari. Pernah dengar? Ya kan? Beliau itu juga melegalkan tentang apa? Tentang tawassul. Wa minhum al-Allama Ahmad Syihabuddin Al-Khafaji fi syarhi ala Syifa al-musamma bi Nasimir Riyad fil Mawatin As-Sabiqah. Beliau juga melegalkan tawassul. Wa minhu al-Imamul Hafidhul Qastalani fi kitabih Al-Mawahib Al-Laduniyah. Ini hafid-hafid semua ini. Bukan orang sembarangan, hafid semuanya. Tentunya derajat mereka dan keahlian mereka di atas siapa? Di atas siapa? Ulama yang dianggap hafid pada abad belakangan ini siapa? Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di atas Al-Albani mereka semua. Syekh Al-Albani, beliau disanjung-sanjung tentang ilmu hadisnya, tapi ulama-ulama yang saya sebutkan tadi derajatnya jauh lebih tinggi dari Albani. Syekh Albani kan hidup akhir-akhir kemarin. Kalau ini ulama-ulama klasik gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah wa minhul 'allama Asy-Syaikh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani. Beliau juga seorang apa? Seorang ulama yang sangat luar biasa. Wa minhu al-Imam Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi. Sekelas Imam An-Nawawi melegalkan tawassul. Jadi Syekhul Islam itu banyak ya. Tidak hanya Ibnu Taimiyah. Kalau antum ngajinya di berbagai ustadz tertentu, pasti ketika siapa Syekhul Islam jawabnya siapa? Tapi sebenarnya banyak. Sebelum Ibnu Taimiyah, An-Nawawi juga dijuluki Syekhul Islam. Abu Zakaria Al-Ansari seorang faqih juga dijuluki Syekhul Islam, gitu banyak. Wa minhum al-'Allama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu lebih terkenal dalam bidang fikih, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih terkenal dalam bidang hadisnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menulis kitab ya kan yang mensyarahi Sahihul Bukhari, namanya apa? Fathul, itu ada kitabnya. Fathul Bari, ya kan. Wa minhu al-Hafidz Syihabuddin Muhammad bin Jauzi Ad-Dimashqi, ya kan? Muhammad bin Jauzi. Wa minhum al-'Allama al-Imam Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani. Wa minhum al-'Allama al-Imam al-Muhaddits Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ya kan? Wa minhum al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir. Sekelas Ibnu Katsir, yang mana tafsir Ibnu Katsir ini dijadikan rujukan oleh banyak ulama. Kenapa? Karena tafsir Ibnu Katsir itu tafsirnya itu ilmiah, ya kan? Tafsirnya itu menggunakan apa? Riwayat-riwayat dari Al-Qur'an dan hadis. Makanya semua golongan cocok dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir birriwayah, ya kan? Namanya tafsir birriwayah. Karena ketika beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an, menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, atau menggunakan hadis, atau menggunakan athar dari para
para ulama, ya kan? Para tabi'in dan sebagainya. Makanya tafsir Ibnu Katsir itu adalah apa? Dijadikan rujukan oleh banyak orang. Nah, Ibnu Katsir sekelas beliau sendiri itu mengatakan kalau tawasul itu dilegalkan. Meskipun beliau tidak mengatakan secara spesifik, secara konkret, tapi beliau itu secara tersirat mengatakan boleh. Kenapa? Karena buktinya beliau mengutip tawasul dalam kitab tafsirnya. Dalam kaidah fikih mengatakan gimana? Ar-ridho bi syai'i ridho bima yatawalladu minhu. Kalau orang itu ridho dengan sesuatu, maka orang itu pasti ridho dengan sesuatu yang disebabkan dari sesuatu tadi. Kalau Ibnu Katsir mengutip tentang tawasul di tafsirnya dan tidak mengkritik apalagi membantah, berarti pasti sama dengan masalah apa dalam hadis dia? Masalah takrir. Ketika Nabi mendiamkan, berarti itu adalah ya dulu al-ibaha. Diperbolehkan seperti itu. Nah, sekelas beliau ini loh memperbolehkan gitu loh. Jadi antum itu jangan belajar di satu ustaz yang menyebabkan antum itu menjadi katak dalam tempurung. Tahu nggak katak dalam tempurung? Tahu tempurung? Misalnya ini katak. Ini tempurung. Saya tutup. Katak itu merasa paling hebat. Kenapa? Karena langit cuma sejengkal. Tapi ketika tempurungnya saya buka, katak melihat ke atas. Subhanallah. Langit ternyata tinggi banget ya. Kalau orang cuma belajar dan merujuk kepada 1-2 ulama, itulah akibatnya. Akan dia gagal paham. Karena dia jarang piknik. Jarang merujuk kepada kitab-kitab ulama yang lain. Gitu. Dan itu adalah seringkali orang pertama kali yang hijrah. Orang pertama hijrah. Saya hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ketika dia hijrah, ilmu agamanya rendah. Ilmu usulnya rendah. Ketemu ustadz yang merasa paling maha benar. Dicekokin, didoktrin. Maka dia itu adalah setelah didoktrin dia merasa paling maha benar. Yang lain salah semuanya. Kan kasihan seperti itu. Padahal kita itu saudara. Zaman sekarang itu aneh. Kenapa aneh? Karena mereka itu menganggap manhaj lebih tinggi dari iman. Betul nggak? Oh itu golongan itu, bukan golongan kita. Nggak usah ikut. Berarti apa? Seolah-olah iman itu di bawah manhaj. Bahkan pernah ada orang tanya, Ustadz bagaimana kalau membantu seseorang yang bukan semanhaj dengan kita? Dia kan ahlul bid'ah Ustadz. Apakah boleh? Coba, kenapa orang tersebut bertanya seperti itu? Karena doktrin ustadznya gitu loh. Paham nggak? Sangat luar biasa. Itulah termasuk tanda akhir zaman. Apa? Salah satu faktor pemecah belah umat seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekelas beliau. Lanjutnya Al-Imam Al-Mufassir Abu Abdillah Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Sekelas para hafidh, para ulama besar, para mufassir hebat, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir melegalkan tawassul bidzawatil fadilah dengan orang-orang soleh. Kemudian antum masih percaya nggak dengan pendapat yang receh-receh itu? Yang mengatakan tawassul adalah musyrik. Al-Ustadz, kaifa hukmu tawassul bidzawatil fadilah? Qala al-Ustadz, huwa syirkun akbar. Ketika seorang tanya, bagaimana Ustadz tawasul dengan orang-orang soleh? Dia menjawab, itu adalah kemusyrikan yang besar. Kan kita tahu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alim Al-Allama Syamsuddin Al-Zahabi, seorang mu'arrikh, seorang sejarawan. Beliau punya kitab, ini ada kitabnya namanya Syiaru A'lamin Nubala. Beliau juga nulis kitab yang namanya Kitabul Kabair. Beliau mengatakan begini. Syirik ada berapa? Asyirku nau'ani. Syirkun akbar wa syirkun ashur. Kalau syirkun akbar adalah
selain kita menyembah Allah, menyembah yang lain. Kalau syirik kecil adalah riya. Nah, makanya orang yang bertawasul itu kadang-kadang kita mendengar sebagian ustadz dikatakan sebagai syirkun akbar. Ini kan bahaya sekali. Ketika kita memusyrikkan orang yang bertawasul, dia adalah para musyrikun. Maka ucapan kita akan melayang mencari objeknya. Ketika objek yang kita tuduh ternyata tidak musyrik, maka perkataan musyrik akan bisa kembali kepada diri kita sendiri. Paham dari sini? Hati-hati antum. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu itu ikut-ikutan. Geruduk sana, geruduk sini. Gimana tawasul? Bidzawatil fadilah dengan orang soleh bid'ah. Oh bid'ah gitu. Jangan seperti itu. Nanti semua organ tubuhmu akan dimintai pertanggungjawaban. Mulai dari pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bro, kamu adakan tawasul musyrik ya? Hobimu musyrikan saudaramu yang muslim. Apa dalilnya? Antum jawab apa terusan? Kalau kita besok nanti kita yang melegalkan tawasul dengan bidzawatil fadilah, ketika besok kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, gampang. Kita sebutkan ini. Para ulama besar, karena saya ikut pertama ya Allah, adalah ikut siapa? Al-Hafidh Al-Hakim. Seorang mufassir itu disebutkan kita. Ini jadi hujah kita di hari kiamat nanti. Dalam menghadapi orang-orang yang memusyrik-musyrikan orang yang bertawasul. Jadi hujah ini nanti. Paham dari sini? Kan begitu. Itulah enaknya seorang muqallid. Tahu muqallid? Orang yang ngikuti seorang imam mazhab. Itu enaknya seperti itu enaknya. Kok bisa ya? Karena dia ketika ditanya, kenapa kamu kok seperti ini ibadahnya? Karena saya ikut Imam Syafi'i, wahai malaikat. Enak kan? Yang tanggung jawab siapa? Imam Syafi'i. Betul nggak? Ketika Imam Syafi'i dimintai pertanggungjawaban, tentunya sekelas beliau bisa. Maka dikatakan idza hakamal hakim fastada fa'asaba falahu ajrani wa idza hakama fastada fa'akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim, seorang mujtahid selevel Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka beristihad dan mereka betul, maka dapat 2 pahala. 1 pahala karena jerih payah dalam beristihad, 1 pahala karena kebenarannya. Ya kan? Kemudian kalaupun salah, dapat 1 apa? Jerih payah. Demikian juga kita. Seorang mukallid juga demikian. Kalau mujtahid yang kita ikuti benar, kita juga dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1, asalkan pendapat tersebut bersumber dari seorang mujtahid yang benar-benar berkompeten dalam bidangnya, yang benar-benar layak untuk mengadakan ijtihad. Enggak seperti sekarang. Orang-orang liberal. Orang liberal itu kan juga sok merasa bisa berijtihad. Padahal ijtihadnya batal, fasid. Itu kan orang-orang apa? Orang-orang liberal. Oh ya, perlu saya katakan. Ada kan? Lagi viral akhir-akhir ini. Hukum jilbab itu tidak wajib. Tidak wajib. Seperti itu. Pendapat itu sebetulnya sudah dari dulu. Dan itu pendapat yang tapi akhir-akhir ini diviralkan kembali. Ya. Pendapat seperti itu nggak usah dilirik. Dilirik aja nggak usah. Diapain? Dibuang aja ke tong sampah. Nggak usah diperhatikan. Ya, seperti itu. Jadi itulah tentang ulama-ulama terdahulu yang mana mereka itu melegalkan, memperbolehkan tawasul. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya tawasul itu hukumnya tidak wajib. Alias ketika kita berdoa tidak harus bertawasul. Tawasul itu adalah salah satu cara dalam berdoa. Agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah,
baik kita menggunakan tawasul dengan amal soleh maupun dengan orang-orang soleh. Dan pada hakikatnya ketika kita bertawasul dengan siapa? Dengan orang soleh, itu pada hakikatnya kita tawasul dengan amal soleh, betul nggak? Ulama mereka, jumhur, semua ulama mengatakan tawasul dengan amal soleh boleh, betul? Tawasul dengan orang soleh diperselisihkan. Sebetulnya kalau kita teliti dengan sangat mendetail, dengan sangat selektif dan korektif, ketika kita tawasul dengan orang soleh, secara nggak langsung kita tawasul dengan amal soleh. Kenapa kok demikian? Karena kita tidak tawasul dengan orang soleh kecuali orang tersebut telah melakukan amal soleh. Paham maksud saya? Nah, seperti itu.